Penggunaan ini pada dasarnya merupakan behavior atau perilaku. Sebagaimana saya mengambil game teori dari Beta Logic Acceptance Model, di situ ada dua karakteristik, perceived usefulness dan perceived usefulness. Artinya adalah persepsi penggunaan yang dirasakan atau persepsi kemudahan penggunaan bagi pelaku usaha pada waktu menggunakan online single submission itu sendiri. Jadi penggunaan di sini lebih kepada behavior. Setelah adanya perceived usefulness dan perceived usefulness, dia kepada attitude, tapi saya tidak membahas tentang attitude. Kemudian behavior intention yang mengarah kepada penggunaan yang sebenarnya atau actual use. Kemudian terkait masalah kajian statistik UMK dan non-UMK, kenapa tidak mengambil berdasarkan kategori resiko? Berdasarkan PP 5 tahun 2021, bahwasanya pembagian skala usaha itu dibagi menjadi dua kategori UMK dan kategori non-UMK. Sementara di dalam UMK itu sendiri, dia memiliki resiko rendah. Kemudian yang non-UMK dia memiliki resiko menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Jadi secara otomatis pada kajian statistik saya hanya membagi berdasarkan PP 5 tahun 2021 berdasarkan kategori pelaku usaha UMK dan non-UMK. Terkait masalah pembahasan tentang hasil pembahasan UMK dan non-UMK untuk pengaruh kualitas untuk UMK, di situ dikatakan bahwasanya kualitas sistem berpengaruh kepada penggunaan online single submission di risk-based approach. Untuk UMK, nilai tertinggi adalah kualitas sistem. Dia memiliki nilai 30% untuk UMK dibandingkan dengan non-UMK yang hanya memiliki 25%. Hal ini dikarenakan untuk online single submission risk-based approach, pelaku usaha UMK itu lebih mudah digunakan, mudah dipelajari, dan mudah diakses. Walaupun tanggapan dari responden mengatakan bahwasanya pelaku usaha kurang pemahaman terkait aplikasi online single submission risk-based approach ini karena kurangnya memberi sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian untuk non-UMK, pelaku usaha tidak dalam penerbitan perizinan usaha, tetapi mereka lebih kesulitan ketika akan menerbitkan komitmen karena lembaga-lembaga terkait, 3 lembaga yang seharusnya berhubungan untuk terintegrasi dengan OSS seperti KKPR, kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang, AMDALNet, sertifikat layak fungsi, tidak sesuai dengan amanat pasal 113 Undang-Undang Cipta Kerja, pasal PP 5 tahun 2021. Di situ harusnya dia berintegrasi. Oleh karena itu, untuk masalah kualitas sistem, sesuai dengan tanggapan responden, UMK memiliki lebih tinggi dari non-UMK. Terkait masalah kualitas sosial untuk kategori non-UMK dia memiliki nilai lebih tinggi sebesar 43% dibandingkan dengan non-UMK yang memiliki nilai 25%. Hal ini dikarenakan pelaku usaha non-UMK mereka lebih nyaman ketika mereka kekurangan informasi, mereka lebih nyaman untuk berdiskusi, menanyakan terkait perizinan berusaha dengan rekan kerja mereka, sehingga rekan kerja ini memberikan suatu informasi sesuai dengan pengalaman yang mereka dapatkan untuk pengurusan perizinan berusaha. Sementara kalau UMK sendiri, dia kepemilikan, kemudian tenaga kerja itu memang dari internal, artinya kebanyakan dari keluarga, sehingga yang memotivasi mereka untuk penerbitan perizinan berusaha adalah keluarga. Terkait dengan penggunaan public value net benefit, saya mengambil indikator dari Lawware 2018, bisakah dikembangkan dalam aplikasi, misalkan dikembangkan ya, mungkin bisa dikembangkan generalisasi dalam penelitian yang lain dengan mengambil indikator yang lain sehingga penelitian ini bisa digeneralisasi. Terima kasih. Anda buat tentu saja dengan bimbingan ya dibimbing oleh Prof. Satria dan Bu Dr. Marcelina. Nah kemudian terima kasih Sidang. Terkait dengan disertasi ini, hubungan dengan pekerjaan di masa yang akan datang, ini sebenarnya karena memang suatu aplikasi baru di e-government terkait masalah perizinan. Sementara disiplin ilmu saya adalah di keuangan, di Badan Pengelola Keuangan dari Kabupaten Tanggamus. Tetapi secara pribadi, e-government ini merupakan layanan pemerintah yang menurut saya harus disosialisasikan, sehingga perlu setelah adanya sosialisasi dan evaluasi dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah. Dalam hal ini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal, selain itu di daerah sebagai kontribusi kepada DPM PTSP untuk mengevaluasi jalannya perizinan.
Sehingga dengan adanya PP 5 tahun 2021 dapat memberikan kontribusi kemudahan bagi pelaku usaha dalam penerbitan perizinan berusaha. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi 2018 diluncurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Penanaman Modal, terjadi peningkatan realisasi investasi dari 1,6% menjadi 3,2%. Akan tetapi tidak diimbangi dengan pengurusan perizinan berusaha. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2021, data dari investasi penanaman modal terjadi peningkatan realisasi nilai investasi. Memang ada penurunan untuk di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan dari hasil studi United Nations Development Program dan LPMA UI pada waktu melakukan survei. Di sana diketahui bahwasanya ada usaha ataupun pelaku usaha yang mengalami penurunan modal, penurunan nilai aset, kemudian juga permintaan berkurang. Sehingga dengan adanya online single submission ini diharapkan memberikan kontribusi kepada pelaku usaha untuk berminat atau harus mendaftarkan usaha mereka melalui online single submission risk based approach, sehingga dapat meningkatkan nilai investasi, nilai penanaman modal, kemudian dapat meningkatkan kemudahan dan investasi berusaha bagi pelaku usaha. Terima kasih, Prof. Bagus sekali jawapan setelah terlihat kepakarannya. Alhamdulillah. Soalan saya yang kedua, mungkin bisa kita ini Bapak mendahului untuk soalan yang kedua. Mungkin Silakan, untuk soalan yang kedua. Silakan, Bro. Untuk soalan yang kedua, ternyata dalam penelitian yang Ibu kita kemukakan dalam kajian memberikan penekanan kepada model yang telah dibina oleh Framework Technical Keating 2016. Dan juga di sana bagaimana Ibu melihat tentang membuat pendebaran, mengembangkan pendebaran itu melihat kepada bagaimana dia boleh melihat segi dampak, dampak kepada keberhasilan penelitian yang dibuat berdasarkan kepada sampel-sampel survei yang ada. So saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah yang menariknya dan apakah yang menjadi dasar ataupun suatu pemilihan ataupun satu rasionalisasi kenapakah teori ini dan model ini dijadikan sebagai underpinning teori, sedangkan kita banyak sekali model-model yang lain yang boleh digunakan dalam kajian untuk melihat kepada public net punya benefit. Silakan Ibu. Baik, terima kasih, Prof. Saya tertarik untuk mengambil atau mengembangkan model dari Stanford Keating 2016 karena pertama, konsep pemikiran dari Stanford Keating 2016 adalah melakukan penelitian di jalur e-government. Sementara yang saya lakukan juga adalah untuk mengukur e-government di jalur perizinan baik usaha UMK ataupun UMK. Kemudian yang kedua, konsep Stanford and Keating ini pengembangan sebelumnya adalah dari Deglan Macquarie 1992, di mana model ini merupakan model yang paling relevan atau paling pantas untuk melihat keberhasilan suatu sistem aplikasi perizinan. Apakah pengguna dia akan menerima atau menolak suatu informasi bagi penggunaan teknologi informasi. Terima kasih, Prof. Alhamdulillah, thank you very much. Terima kasih di atas penerangan yang sebentar tadi. Saya berpuas hati and that's good effort and that's good contribution to Ibu Bayu, Ibu Yovita. So I will pray for you, so for your sake, so for your future career, inshallah will be good to you get your doctor, inshallah. So thank you very much for your contribution and your clarification. Then I now go back the station to our professor now. Thank you very much. Thank you Oke, very much. terima kasih Prof. Sahril.